Bulan ini, bioskop Indonesia kedatangan film dari Australia berjudul Talk to Me. Filmnya didistribusikan oleh rumah produksi A24, mengusung tema horor supranatural yang diisi hampir semua aktornya adalah anak muda. Memang, di negeri asalnya, film ini sudah tayang tahun kemarin, dan bahkan sudah ditayangkan juga di festival film bergengsi. Bahkan gak segan-segan dianggap oleh penonton sebagai film terseram yang digarap oleh duo YouTuber terkenal. Anyway, di video kali ini gue pengen ngobrol soal Talk to Me yang sudah tayang reguler per hari Rabu 23 Agustus kemarin, bersamaan dengan rilisnya Gran Turismo dan film asal Korea Selatan berjudul Concert Utopia. Variants, let's talk about it. Haley, fucking stop it, he's choking. 83 seconds, get it off him. Film ini bercerita tentang Mia yang ditinggal oleh sang ibu dan hampir gak pernah dekat sama ayahnya. Masa remaja Mia dihabiskan bersama Jade dan Riley, kakak beradik yang sudah menganggap Mia sebagai keluarga sendiri. Suatu momen memperlihatkan Mia kepada situasi di mana sekumpulan remaja bisa memanggil roh halus lewat media sebuah tangan replika. Diceritakan sebagai tangan sungguhan dan dibalut dengan materi porselen. Medium ini digunakan dengan cara menggenggam tangan tersebut lalu menyebut kata Talk to Me. Saat roh tersebut muncul, barulah mereka ucapkan kalimat ajaib selanjutnya, yaitu I let you in. Maka roh tersebut akan masuk ke raga sang pengucapnya dan mengalami kesurupan. Namun secara tidak sengaja, kenakalan para remaja ini membuat entitas roh halus tersebut masuk ke alam mereka dan membuka dimensi para makhluk itu. Riley menjadi korban dari kegiatan tersebut dan didapati wajah yang sudah tidak beraturan lantaran kerasukan roh halus tersebut. Para remaja ini tidak menyadari kalau mereka sudah melepaskan kekuatan gelap yang mengerikan. Berhasilkah Mia selamat dari teror tersebut dan gimana nasib Riley, adik dari Jade pasca momen kesurupan tersebut? Temukan jawabannya dengan menonton langsung di bioskop dan jangan merekam pakai ponsel saat film tayang, ya. Talk to me. Talk to Me harus gue akui punya premis cerita yang tergolong generik dan usang dalam cerita film horor. Bermain di ranah makhluk halus yang terpancing keluar lantaran aktivitas krusial yang dilakukan oleh sekelompok remaja puber ini rasanya udah pernah ada di beberapa judul sebelum ini, kayak Ouija dan bahkan di film Indonesia kayak Main Jelangkung gitu. Tapi surprise-nya adalah film ini dikemas dengan sangat rapi dan eksekusinya sangat-sangat brutal. Terlihat dari beberapa momen mengerikannya disajikan dengan sadis dan menggunakan pendekatan lebih kepada practical effect daripada visual effect komputer langsung. Hasilnya didapatlah momen-momen mengerikan yang bikin tutup mata dan aksi kesurupan dari beberapa kejadian yang terlihat sangat nyata dan dekat dengan kita para penonton. Belum lagi cerita ini menggunakan media yang berbeda, yaitu tangan, yang sama-sama akan kalian ketahui asal-usulnya yang menyeramkan juga. Habis itu, momen menyeramkan sepanjang durasi 95 menit ini dipertebal dengan scoring musik yang bikin bulu kuduk berdiri. Horor tanpa jumpscare itu bagaikan Aku Tanpa Kamu. Ya, itulah yang dinantikan sama penonton setia horor selama di dalam bioskop. Tapi sayang, film ini menurut gue sangat-sangat minim akan jumpscare. Justru yang bikin seram adalah sutradara Filippo bersaudara lebih menekankan sama momen gore-nya yang padat banget dan brutal parah. Banyak bet darahnya, sehingga kengerian itu justru lebih dapat dengan momen ini daripada jumpscare-nya. Belum lagi tadi penggunaan practical effect yang lebih dominan daripada visual effect, yang menurutku justru lebih tepat pemakaiannya untuk unsur gore tadi. Meskipun aktor muda ini belum pernah kita temui dalam film manapun, mengingat mereka berasal dari negeri kanguru dan masih muda semuanya. Tapi jangan ragukan kemampuan akting mereka guys. Sebagai anak muda yang masih banyak hura-hura, ambisius, berani mencoba hal aneh bahkan, eksekusi para pemainnya juga dapat banget. Apalagi si karakter utamanya, Mia, yang diperankan oleh Sophie Wall. Tapi MVP pilihan gue ada di karakter Riley sih. Di screen time-nya dia nih yang bikin gue mangap sendiri dan kaget sama kisah hidupnya. Pokoknya nonton sendiri aja lah, serem yang pasti. Delete it, come on! Overall, Talk to Me berhasil membuktikan sama penonton, bahkan filmmaker dunia, kalau pada cerita yang klise apalagi generik sekalipun, ketika dikemas dengan serius, teliti, dan niat banget, jadilah kayak gini. Horor supernatural yang sangat brutal, penuh darah, kesurupannya bikin merinding, serta permainan pemanggilan arwah yang sekali lagi jangan sampai dilakukan kalau nggak tahu dan nggak paham apa konsekuensinya. Danny Filippo dan Michael Filippo berhasil menyajikan sebuah tontonan yang intens, serem pakai banget dengan media tangan yang kayaknya udah jadi ikon baru untuk perfilman horor dunia.
Bahkan ada satu trivia tentang film ini yang katanya sudah menyiapkan prequel yang lebih dilakukan pendekatannya kepada ponsel dan sosial media. Namun, proyek ini masih menunggu konfirmasi dari pihak A24 langsung. Semoga bisa direalisasikan secepatnya ya. Akhir kata gue ngucapin terima kasih buat yang udah nonton pembahasan kali ini. Dan tentunya buat kamu yang udah nonton, boleh dong spill pendapat kamu soal film asal negeri kanguru kali ini. Ya, Variants. Terima kasih juga untuk like, comment, share, serta super thanks kalian. Dan terima kasih yang sudah bergabung di membership community. It's time for me and Bang Eka has to sign out. And until next time.